Dengan gaji UMR, kapan gue bisa punya tabungan 100 juta? Pertanyaan itu sering muncul sebentar, lalu hilang begitu aja. Karena otak kita buru-buru jawab, masih lama, nggak mungkin sekarang. Seolah-olah 100 juta itu cuma milik orang lain. Milik mereka yang gajinya 2 digit, pengusaha sukses, atau orang yang hidupnya kelihatan enteng. Padahal kalau kita jujur sebentar, ada fakta yang sering nggak kita sadari. Banyak orang di luar sana yang gajinya sama kayak kamu, bahkan ada yang lebih kecil. Tapi diam-diam sudah punya tabungan puluhan sampai ratusan juta. Mereka nggak viral, nggak flexing, nggak pamer saldo. Bedanya bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena mereka lebih beruntung, bukan juga karena nemu jalan pintas hidup. Bedanya cuma satu, mereka punya sistem. Masalahnya, kebanyakan dari kita tumbuh dengan sistem yang kebalik. Kita nabung dari sisa, bukan dari niat. Kita naikin gaya hidup tiap gaji naik. Kita nunda belajar soal uang karena ngerasa belum saatnya. Kita sibuk kerja, capek, dan akhirnya merasa wajar kalau tabungan gak maju-maju. Karena semua orang juga begini, padahal enggak. Ada orang yang diam-diam jalan pelan, sementara kita sibuk nunggu momen sempurna yang gak pernah datang. Sekarang, gue mau ajak kamu lihat contoh yang sering banget kejadian. Bayangin dua orang, sebut saja Raka dan Dina. Raka gajinya UMR, hidup dari gaji ke gaji. Setiap akhir bulan dia selalu bilang, gaji gue kecil, wajar dong tabungan gue segini. Kalau ada sisa, entah kemana selalu habis. Nongkrong, diskon kecil, traktir teman, atau sekadar pelarian setelah capek kerja. 5 tahun berlalu, saldonya masih di tempat yang sama. Sekarang Dina, gajinya mirip, bahkan kadang lebih kecil dari Raka. Tapi Dina punya satu kebiasaan kecil. Dia selalu nyisihin uang di awal, bukan nunggu sisa. Kadang cuma 200 ribu, kadang 500 ribu. Nggak besar, tapi konsisten. Dina juga punya pemasukan tambahan kecil, bukan bisnis besar, cuman kerja sampingan receh yang hasilnya dia simpan semua. 5 tahun kemudian, Raka masih bingung. Dina diam-diam sudah punya 40-60 juta. Apakah Dina lebih pintar? Enggak. Lebih kaya dari keluarga? Enggak juga. Bedanya cuma sistem kecil yang dia ulang terus. Sekarang kita lihat angkanya. Biar jelas, misalnya gaji UMR 3 juta. Kalau kamu nabung 500 ribu per bulan, butuh sekitar 16-17 tahun buat sampai 100 juta. Lama? Iya. Mustahil? Enggak. Kalau kamu bisa disiplin 1 juta per bulan, waktunya turun jadi sekitar 8 tahun. Dan kalau kamu punya side income kecil, 500 ribu per bulan, dan semuanya disimpan, 100 juta bisa dicapai dalam 3-4 tahun. Tiba-tiba, angka yang dulu terasa jauh, jadi masuk akal. Artinya apa? 100 juta itu bukan soal besar kecil gaji, tapi soal seberapa cepat uang kamu bergerak ke arah yang benar. Masalah utamanya bukan di angka. Masalahnya ada di kepala kita. Banyak orang terjebak di 3 pola ini. Nabung dari sisa, gaji naik, gaya hidup ikut naik, dan mikir investasi nanti aja. Padahal kuncinya justru kebalik. Uang jadi cukup karena sistemnya dimulai dulu. Orang yang tabungannya tumbuh bukan karena sekali dapat uang besar, tapi karena ada aliran kecil yang masuk terus tanpa bocor. Dan ini sistem sederhananya. Pertama, pay yourself first, nabung di awal, bukan nunggu sisa. Kedua, pemasukan kecil tapi rutin, bukan cari besar, cari konsisten. Ketiga, jaga gaya hidup walaupun gaji naik. Kelihatannya sepele, tapi justru di situ kekuatannya. 100 juta itu bukan keajaiban, bukan hadiah, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang diulang tanpa henti. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau enggak, tapi lo mau mulai sekarang atau mau sadar nanti. Karena di dunia finansial yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten. Kalau lo mulai hari ini, lo lagi ngasih hadiah buat versi diri lo di masa depan. Dan itu keputusan yang gak banyak orang berani ambil.